Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaredya Rizky Hidayat bersama rekan saya Apakah tentang Ramadan? akan mempresentasikan hasil tugas besar WGTIK kami mengenai dataset, movies, dan TV shows Netflix. Oke, di sini adalah tujuan kami mengerjakan tugas ini, yaitu kami akan menjelaskan hasil visualisasi dari dataset yang kami pilih. Lalu kami membuat visualisasi yang informatif dan menarik. Lalu menyusun narasi yang jelas dan komunikatif, mudah dipahami oleh audiens non-teknis. Baik, yang pertama adalah apa konten utama di Netflix. Jadi secara sekilas lebih banyak film atau acara TV. Nah, di sini kami menggunakan visualisasi bar plot atau bar chart. Nah, bisa dilihat bahwa di sini adalah 70% konten adalah film dan 30% konten adalah acara TV atau TV shows. Nah, insight yang bisa diambil dari sini adalah Netflix memposisikan diri sebagai bioskop di rumah, mengutamakan tontonan sekali habis. Ternyata, Netflix adalah sebuah kerajaan film, hampir 70% dari seluruh katalognya adalah film. Ini menunjukkan strategi untuk menarik penonton yang ingin tontonan lengkap tanpa harus berkomitmen mengikuti serial bermusim-musim. Kemudian ada DNA konten, Netflix. Nah, durasi ideal sebuah film. Di sini kami menggunakan visualisasi dari box plot. Nah, di sini box plot yang kami buat itu bisa disimpulkan bahwa titik aman atau sweet spot yaitu mayoritas film berdurasi 90 sampai 120 menit. Nah, kemudian outlier atau kasus langka di sini adalah film dengan durasi di atas 3 jam. Itu sangat jarang. Nah, insight yang didapatkan dari sini adalah Netflix mengisi katalognya dengan film berdurasi standar yang sesuai dengan rentang perhatian penonton pada umumnya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa ada formula durasi. Sebagian besar film dibuat pas dalam rentang 90 hingga 120 menit. Artinya, Netflix tahu persis durasi ideal untuk menjaga penonton tetap terlibat dari awal sampai akhir. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas bagian duanya, yaitu DNA konten Netflix, durasi ideal sebuah TV show. Nah, di sini kami juga menggunakan visualisasi box plot ya. Tapi bisa dilihat dalam visualisasinya bahwa sangat jauh berbeda dengan visualisasi box plot film. Ya, disimpulkan juga kalau fakta mengejutkannya adalah mayoritas besar acara TV hanya memiliki satu musim. Ya. Nah, ini juga yang langka nih kan bisa dilihat titik-titik ininya, outliernya, yaitu serial dengan 4 musim atau lebih adalah sebuah anomali karena sangat jarang ya untuk TV show yang mempunyai lebih dari satu musim. Nah, insight-nya yang bisa kita dapat di sini adalah strategi Netflix kemungkinan besar berfokus pada limited series ya atau serial terbatas, memiliki tingkat seleksi alam yang sangat tinggi. Karena itu sebuah musim itu sebuah TV show itu hanya satu musim. Nah, di sini juga walaupun ada banyak serial, ternyata mereka hanya bersatu musim. Nah, ini bisa memberitahu kita dua hal. Yang pertama adalah Netflix mungkin sengaja memproduksi banyak limited series yang ceritanya tamat pada musim pertamanya. Atau kedua, persaingan sangat ketat. Nah, hanya serial paling sukses yang akan dilanjutkan ke musim berikutnya. Boleh next slide? Ya, selanjutnya ada ke pertanyaan ya. Siapa pemasok konten terbesar di Netflix ya? Dari mana saja konten Netflix berasal? Nah, di sini bisa dilihat dari visualisasi yang kita buat ya, sebuah bar chart juga top 10 negara asal konten. Nah, di sini ada lihat paling besar itu adalah Amerika Serikat. Nah, disimpulkan juga ya, Amerika Serikat itu adalah dominan ya, yang paling banyak bekerja di industri film-film seperti Netflix ini. Kedua ada India ya. Nah, India kenapa bisa sangat besar juga? Karena ya itu kekuatan Bollywood ya, terkenal juga.
kata lain dari Hollywood, Bollywood untuk orang India. Nah, dan jangan lupa juga yang lain ada pemain kunci lain seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Nah, insight dari slide ini yaitu meskipun berpusat di Amerika Serikat, Netflix sangat bergantung pada pasar internasional, kunci untuk keragaman kontennya. Seperti kita orang Indonesia tidak jauh-jauh menonton ya film-film dari Netflix juga. Nah, Amerika Serikat termasuk besar, namun lihatlah India di posisi kedua. Ini menunjukkan betapa pentingnya konten Bollywood ya di seluruh dunia. Kehadiran Inggris, Jepang, dan Korea Selatan juga menegaskan strategi Netflix untuk menangkap pasar lokal di seluruh dunia. Selanjutnya, selanjutnya itu ada pertanyaan siapa sih target penonton Netflix ya? Untuk siapa konten Netflix dibuat? Di sini kami menggunakan pie chart ya. Bisa dilihat ya, bisa disimpulkan juga studi kasus pada film rilisan 2019 ya. Di sini menggunakan 2019 karena itu adalah puncak ya, tahun puncak film-film dirilis. Nah, kedua ada rating R atau restricted atau dewasa, yaitu mendominasi secara telak sebanyak 66%. Nah, insight-nya apa? Target utama Netflix adalah audiens dewasa, yaitu umurnya lebih besar sama dengan 18 tahun. Untuk siapa semua konten ini? Dengan melihat rating film di tahun puncak, jawabannya sangat jelas. Konten dengan rating R atau untuk penonton dewasa adalah yang paling banyak. Ini membuktikan bahwa strategi Netflix secara sadar menargetkan demokrasi dewasa ya, orang-orang dewasa. Mungkin karena demokrasi dewasa adalah umur yang bisa mengelola atau membeli suatu barang atau jasa dengan uangnya, seperti berlangganan Netflix. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini adalah terakhir, kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Yaitu tiga strategi utama di balik layar Netflix. Nah, jawabannya itu adalah ada tiga ya kan, tiga strategi utama. Yaitu pertama, mengutamakan film berdurasi standar. Seperti tadi, durasinya itu 90 sampai 120 menit. Ya. Memberikan pengalaman sinematik yang mudah diakses. Selanjutnya ada siklus hidup acara TV yang cepat. Berfokus pada serial terbatas atau sangat selektif dalam perpanjangan musim. Kita nggak tahu, kebanyakan TV show itu satu musim doang. Yang terakhir ada fokus pada audiens dewasa, yaitu membangun katalog yang mayoritas ditunjukkan untuk penonton dewasa. Nah, insight-nya apa sih? Sama ya. Insight-nya intinya tiga tadi. Target utama Netflix adalah audiens dewasa, umur lebih besar sama dengan 18 tahun. Terus untuk yang film, uh, durasinya itu 90 sampai 120 menit. Dan juga itu menguasai hampir 70% Netflix. Yang terakhir itu ada TV show ya, yang kebanyakan itu hanya berdurasi satu musim. Nah, dari tiga strategi utama yang kita lihat tadi dari data, Netflix adalah tentang film berbasis standar, acara TV dengan siklus hidup yang cepat dan fokus yang kuat pada audiens dewasa. Ini juga bukan kebetulan ya, tapi adalah strategi Netflix yang sangat terukur. Bisa next selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari saya Avatar dan Runar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.